Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lianur Afifah. Saya dari A19IK nomor absen 11. Pada ujian praktik Al-Quran, Hadis, dan Fikih hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu penguji. Yang pertama yaitu mengenai syughot nahi. Nahi artinya adalah larangan. Syughot nahi adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan adanya larangan tersebut. Ada 3 macam syughot nahi. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang diawali oleh la nahi, lam nahi. Contohnya yaitu pada lafaz wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua yaitu fi'il mudhari' yang diawali oleh lam nafi. Contohnya pada ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Kemudian yang terakhir yaitu lafaz yang memang menunjukkan keharaman suatu seperti hurimat, haroma, seperti itu. Contoh lafaz pada ayat yaitu innama harrama alaikumul maitata waddama wal hamal khinziri ila akhirih. Diharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Kemudian untuk mapel Al-Quran Hadis yaitu melafalkan, menerjemahkan, dan menjelaskan Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah sesuatu yang keji dan jalan yang buruk. Di sini terdapat larangan yang merupakan nahi juga, yaitu wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya ialah kita tidak dilarang untuk melakukan hal-hal yang mendekati terhadap perbuatan zina itu sendiri, seperti berdua-duaan atau zina mata dan lain sebagainya. Kaidah pertama dari amar adalah al-aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan suatu hal yang wajib. Namun dapat berubah. Kondisi ini dapat berubah apabila ada sebab atau qarinah yang lain. Di antaranya yaitu dapat berubah menjadi nadab atau sunnah. Contohnya pada ayat fakatibuhunna in alimtum fihim khaira. Maka hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi membuat perjanjian di sini hukumnya adalah bukan lagi wajib tapi nadab atau sunnah. Berikutnya yaitu litaskhir, untuk menghina. Contohnya yaitu kunu qiradatan khosiin. Secara lafaz kunu memang merupakan fi'il amar atau perintah, namun maknanya di ayat ini adalah menghina. Jadilah kamu kera yang hina, begitu artinya. Kemudian penciptaan. Contohnya yaitu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Lafaz perintah di sini menunjukkan tentang penciptaan sesuatu. Kemudian dapat juga berarti ikram atau menghormati atau memuliakan. Contohnya udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu dengan selamat. Kemudian dapat juga berarti doa. Contohnya yaitu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina rabbana atina, wahai Tuhanku berikan kepadaku. Secara dohir memang itu maknanya perintah, tapi makna yang dimaksudkan di situ adalah makna doa, yaitu permohonan kepada yang derajatnya berada di atas kita, yaitu Allah. Kemudian untuk Al-Quran Hadis, melafalkan, menerjemahkan, dan menjelaskan Quran Surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepadamu berupa makanan yang halal lagi baik.
dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu menyembah kepadanya. Jadi maksud ayat ini kita diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Yang ketiga yaitu kaidah am, mengenai kaidah am. Jadi kaidah am itu ada 4. Yang pertama, al-umumu la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Contohnya pada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ila akhirih. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada seluruh binatang yang melata di bumi ini. Jadi tidak terdapat hukum khusus dalam ayat ini. Kemudian kaidah yang kedua, al-mafhumu lahu umumun. Makna tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Contohnya, fala taqul lahuma uffi wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff, janganlah kamu berkata gitu. Dalam ini secara umum yaitu berkata namun secara lebih khususnya lagi yaitu bukan hanya berkata namun juga menghina, mencaci, mencela, memukul, bahkan itu dilarang dalam agama. Dalam ayat ini maksudnya dilarang kita ucapkan kepada orang tua. Yang ketiga, al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk dalam yang diperintah itu. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu seorang polisi yang memerintahkan kepada masyarakat untuk mematuhi lalu lintas, maka polisi tersebut juga wajib mematuhi lalu lintas tersebut. Untuk soal nomor 3 Al-Quran Hadis, yaitu melafalkan, menerjemahkan, dan menjelaskan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wa qadha rabbuka dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah selainnya. Allah ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Apabila mereka dalam keadaan lanjut usia dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu katakan sekali-kali kepada salah satu atau keduanya perkataan wala tanharuhuma, dan janganlah kamu menghardik mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima, dan berkatalah atau sampaikan kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita etika atau adab atau tata krama kita kepada kedua orang tua, apalagi mereka yang telah dalam lanjut usia. Kita tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Kemudian kaidah yang keempat atau yang terakhir yaitu al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Contohnya pada hadis Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Soal yang nomor 4 mengenai pembagian mafhum mukhalafah. Ada 4 macam pembagian mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum dengan sifat. Maksudnya di sini ialah mafhum dengan sifat, yaitu yang dapat kita pahami adalah kebalikan dari sifat tersebut, yaitu apabila suatu hukum disertai dengan sifat, apabila sifat maka kita menarik mafhumnya, yaitu apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya pada ayat
Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Fatayatikumul mu'minat yaitu budak wanita yang beriman. Jadi kita boleh jadi untuk laki-laki itu dibolehkan menikahi budak wanita yang beriman. Jadi mafhumnya apa? Mafhum atau yang dapat kita tarik kesimpulan atau makna tersirat dari ayat ini adalah mengharamkan menikah dengan budak wanita yang kafir. Seperti itu. Jadi diambil kebalikannya. Yang kedua yaitu mafhum dengan ghoyah atau batasan. Apabila batas yang ditetapkan suatu dalil itu sudah habis atau sudah kelewat, maka hukumnya berlaku sebalikannya. Contohnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu hingga jelas bedanya antara benang putih dan benang yang hitam, yaitu fajar. Jadi kita boleh makan dan minum dalam malam hari bulan Ramadan. Nah, ketika sudah melampaui batas waktu, yaitu sudah melampaui batas fajar, maka kita diharamkan makan dan minum. Itu mafhumnya. Jadi makna yang tersirat adalah itu. Kita haram makan dan minum setelah fajar. Nah, yang ketiga adalah mafhum dengan syarat, yaitu apabila syarat tersebut belum atau tidak terpenuhi, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang sebaliknya. Ya, contohnya pada ayat wa'atun nisa aswaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Nah, ayat ini yang menjelaskan bahwa kebolehan dari seorang suami yang memakan mahar yang telah diberikan kepada istri, namun dengan syarat yaitu istri rela fa in tibna lakum an syai'in, istri rela terhadap hal tersebut. Nah, mafhum yang dapat kita pahami adalah jika istri tidak rela, maka suami haram makan mahar yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu mafhum dengan adat atau bilangan. Apabila adat atau bilangan itu belum terpenuhi, masih kurang atau malah kelebihan atau di atas adat yang telah ditetapkan, maka hukum tersebut pun tidak berlaku. Contohnya pada surah An-Nur ayat 4, fajliduhum samanina jaldah, maka jilidlah mereka 80 kali derah mereka 80 kali gitu. Mafhum yang dapat kita pahami dari ayat tersebut apa? Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi qadhaf atau orang yang menuduh orang lain berzina. Jadi hukumannya adalah 80 kali cambuk atau 80 kali derah. Nah, mafhum yang dapat kita pahami adalah bahwa hukuman bagi orang yang qadhaf, orang yang menuduh itu 80 kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ujian Al-Quran hadisnya yaitu menjelaskan Quran surah An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian ia tidak mendatangkan 4 orang saksi, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, maka jilidlah dia, maka deralah mereka samanina jaldah, 80 kali derah, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu menerima persaksian dari mereka. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menjelaskan mengenai hukuman bagi orang yang menuduh wanita yang lain, wanita yang baik berbuat zina, yaitu hukumannya adalah dengan didera 80 kali. Dan hal ini berlaku apabila orang yang menuduh itu tidak dapat menunjukkan 4 orang saksi. Mereka yang menuduh orang lain berbuat zina itu adalah orang-orang yang fasik.